Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTubeku. Adakah di sini yang lagi ngebangun akun YouTube tapi cuma berkaedah alah sayang upload di YouTube itu cuma untuk iseng-iseng doang ya, untuk hobi doang gitu ya. Kalau ada teman-teman mungkin nggak tepat untuk nonton video ini. Namun jika ada teman-teman di sini yang lagi ngebangun akun YouTube, yaitu untuk misalnya biar bisa berpenghasilan ke depannya ya, yang pastinya akan membantu perekonomian juga ya teman-teman ya, dan juga bertujuan untuk pastinya ngebahagiain keluarga ya teman-teman ya. Kalau tentu ada teman-teman yang demikian, boleh simak video ini dari sekarang karena saya bakalan kasih tahu dua jenis musuh di YouTube teman-teman ya. Yang musuh YouTube ini dia tidak bisa membuat channel teman-teman itu termonetisasi ataupun mendapat pembayaran ya, seperti itu ya. Atau nggak bisa gajian lah teman-teman. Jadi video kita rugi seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada konten berulang dan yang kedua ada konten yang digunakan ulang. Nah, dua ini ya teman-teman. Jadi konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konten berulang? Oke teman-teman, jadi konten berulang ini dia seperti ini ya. Misalnya teman-teman itu merekam suatu peristiwa seperti bencana alam, banjir ya. Teman-teman merekam tanpa ngomong apapun di video tersebut, dan ada orang lain juga yang merekam peristiwa yang sama, dia juga tidak ngomong apa-apa di video tersebut. Lalu kedua orang ini, kamu teman-teman sama si orang lain ini, dia punya channel YouTube dan dia di-upload juga ke YouTube-nya tanpa menambah narasi apapun atau editing apapun ya. Itu akan disebut konten berulang teman-teman. Jadi itu konten-konten yang serupa yang begini bencana alam itu akan dikumpulkan sama YouTube ke konten-konten yang bencana alam semuanya ya. Itu namanya, yang itu nanti bakalan menjadi rekomendasi ya. Makanya itu dikumpulkan ya teman-teman. Eh, Begini juga nih, misalnya teman-teman sering nonton TikTok ya, di TikTok misalnya teman-teman lagi galau nih, habis itu nonton TikTok keluar itu yang tulisan-tulisan yang apa itu ya, yang seperti tahu dah apa yang teman-teman rasakan sekarang ya. Itu sebenarnya bukan tahu, itu TikToknya bukan tahu teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman pasti sudah menonton video yang serupa, yang demikian ya, yang sama temanya seperti itu. Lalu beberapa menit kemudian teman-teman buka handphone balik, jumpa lagi video yang hampir sama seperti itu. Yang teman-teman berpikir, sampai-sampai ada orang berpikir gini, wah TikTok kok tahu ya perasaan aku. Itu bukan ya, itu namanya algoritma teman-teman. Dia tugasnya mengumpulkan video-video yang serupa. Nah, makanya tadi yang di TikTok tadi, walaupun dia uploadnya bukan orang yang sama, bukan handphone yang sama, itu YouTube bakalan tahu dan mengumpulkan video itu ya teman-teman. Jadinya tidak bisa dimonet karena tidak ada narasi apapun. Nah, gimana sih biar bisa dimonet? Ya itu, tambahin narasi ya. Jadi si kawan satu lagi sudah upload, dia enggak enggak ini ya, enggak menambah narasi apapun, tapi yang di video teman-teman menambah narasi, misalnya menjelaskan ini lagi kejadian banjir ataupun apa itu ya, pokoknya diedit-edit seperti itu. Nah, coba deh lihat channel berita ya. Channel berita itu dia me- me- menyiarkan berita hampir sama semua ya, di channel televisi yang ini, channel televisi yang lain berita sama, tapi mereka tidak kena konten berulang karena mereka sudah menambahkan narasi yang berbeda teman-teman. Di channel TV yang sebelah sini dia menambah narasi dengan model dia sendiri, dan juga di sebelah sana di channel TV yang lain, berita yang lain juga menambah narasi dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke teman-teman ya, itu konten berulang, itu tidak boleh. Jadi teman-teman setiap merekam video wajib menambahkan narasi ya. Oke, tidak boleh kosong seperti itu aja untuk ngejaga-jaga. Karena apalagi teman-teman di tempat publik seperti saya bilang tadi, misalnya di tempat bencana, itu tidak cuma teman-teman saja yang punya akun YouTube dan handphone. Oke, semua orang merekam itu ya. Seperti itu sekarang ya. Kebanyakan kalau ada bencana atau musibah ya seperti itu ya. Udah begitulah sekarang yang ngerekam upload ke YouTube. Oke, untuk berita ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke jenis konten yang digunakan ulang. Nah, ini konten yang digunakan ulang mungkin teman-teman sudah tahu ya, video orang lain, video TikTok, diambil video TikTok, habis itu digabungin, habis itu dimasukin ke YouTube ya. Itu nggak boleh. Dan juga misalnya teman-teman ingin menulis kata-kata seperti itu ya, cuma kata-kata doang ditambahin musik, dibuat video saja habis itu dicampain kata-kata, itu juga tidak boleh teman-teman ya. Kalau kata-katanya itu teman-teman ambil di Google. Oke
teman-teman ambil tentang apa, tentang kesedihan, habis itu tentang galau, habis itu di copy paste yang sudah orang tulis di Google, teman-teman jadiin konten di YouTube. Itu tidak boleh, teman-teman. Itu konten yang digunakan ulang ya. Banyak lagi seperti mengambil musik ya, mengambil musik menjadikan YouTube lirik, itu tidak boleh, teman-teman. Oke, itu akan ditolak monetisasi. Jadi teman-teman boleh cek deh video-videonya yang sudah diupload apakah termasuk seperti yang saya bilang tadi. Jika termasuk, alangkah baiknya dihapus dan diperbaiki untuk konten-konten baru ke depannya ya, teman-teman. Karena mungkin ada yang beranggapan, Bang, ada konten-konten seperti itu, tapi dia sudah lulus monet. Memang mungkin ada yang lulus monet karena sistem, namanya sistem itu pasti capek, sistem seperti manusia juga ada capeknya sistem, jadi dia meloloskan monetisasi padahal konten berulang tapi lolos monetisasi. Tapi perlu teman-teman tahu ya, waktu nanti sudah mau sampai ambang pembayaran YouTube, sudah duitnya sudah 800.000, karena ambang pembayaran YouTube itu 1.300.000 baru, minimal 1.300.000, lewat sedikit 1.4 itu baru bisa ditarik seperti itu. Nah, waktu sudah 800.000 uangnya di AdSense, itu sudah turun tangan ya pihak YouTube ya, bukan lagi sistem. Nah, jadi video akan dicek tuh, karena kalau kalian mau gajian ini, video akan dicek. Nah, di situ kalau dilihat video-video yang seperti saya jelaskan tadi, itu akan di trap ya, dipotong itu ya, langsung di dismon ya. Oke, dismonetisasi. Jadi tidak bisa gajian, teman-teman ya. Jadi nggak usah lihat orang lah, lihat orang bisa kok dia lolos karena dia pakai, kok dia bisa kok lulus monet pada video orang. Nah, itu seperti itu, dia belum gajian itu. Nanti bisa saya pastikan pas uangnya mau 1 juta ataupun mau 1.100.000, itu pasti waktu udah mau gajian itu dicek sama pihak YouTube, bukan sistem ya, pihak YouTube, orangnya YouTube langsung ya, karena itu sudah bersangkutan dengan uang ya, teman-teman. Iklan orang itu dipasang di video tersebut ya, jadi nggak boleh macam-macam ya, teman-teman, nggak boleh aneh-aneh. Oke deh, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya, semoga mudah dipahami ya, teman-teman. Jadi untuk kalian semangat terus, boleh dicek videonya ya, jika perlu galau lagi tentang video-video yang sudah diupload, boleh dicek aja deh ya. Kalau misalnya ada yang ragu-ragu, bisa dihapus saja video-video tersebut ya, jadi bisa perbaiki lagi ke depan. Oke, jadi semangat terus. Video yang saya akhiri sampai di sini. Jika berkenan, mohon bantu subscribe channel ini, karena saya akan ngebahas banyak tentang perihal ini dan juga tentang lainnya, teman-teman. Jadi kalau ada yang, dan juga kalau mau ada yang dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Ini YouTube akun channel baru saya ini, yang baru saya fokuskan kembali ya. Saya banyak channel, teman-teman ya. Channelnya tapi saya jual, teman-teman ya. Oke, tapi untuk channel ini insya Allah nggak saya jual, teman-teman ya. Ini akan saya jadikan channel pribadi saya yang saya bangun di tahun 2023 dan saya baru fokuskan kembali di sekarang, teman-teman. Oke dah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.